bergerak. Namun kekhawatiran gue makin tinggi karena Infinity makin cepat masuk. Mereka sepertinya mungkin zona 3 nanti akan tetap berperang dengan Infinity yang masih menjaga Jelly. Kayak pindah tempat aja, ring tinjunya pindah. Nah, itu dia. Yang pertama ring tinju di jembatan, oh kayaknya nggak aman nih di sini daripada rugi dua-duanya, mendingan mundur. Nah ini ada sedikit replay ya, kenapa tadi Vintores bisa keculik, ternyata emang mas-mas motor, nggak lihat-lihat ini map ya, nggak lihat map. Betul. Nah, di bagian Painan akhirnya menembaki dan tim Secret tadi satu udah mulai tumbang Jelly. Satu persatu dirontokkan dan hilang semua. Tim Secret nggak bisa masuk ke dalam zona, tapi pertanyaannya apakah Alliance bakal nyusul tim Secret atau tidak? Karena saat ini pun sedang dialami kesulitan, ditembak kembali, di pressure oleh Nerpeko, dicari kembali. Sebuah shot yang begitu menyakitkan, one shot, one down, berhasil didapatkan oleh Nerpeko, bahkan kembali menjadi satpam zona, menjadi penjegal dimajuin. Dia nggak takut sama blue zone, dia nggak takut sama lawannya, tapi ternyata malah menjadi malapetaka untuk seorang Nerpeko. RRQ harus kehilangan Milik Sam9. Sam9 berhasil nge-defense dengan sempurna, tapi di sisi yang lain terjadi pertemuan, cinta lama tumbuh kembali, tapi ternyata dua pemain dari Bigetron masih bisa bertahan. Dan apakah Satar berhasil untuk mendapatkan satu, berhasil kembali didapatkan, Talon pulang, Talon hilang, dibersihkan oleh Bigetron. Oh my goodness, Bigetron Knight menunjukkan performa yang begitu gue bilang di peperangan jarak dekat. Satar, lagi-lagi player yang satu ini dengan DBS meratakan tim Talon, tapi tidak boleh untuk bersenang begitu saja. Karena Genfos akan dikontes oleh Infinity, mulai narik ke bagian atas, tapi ada tembakan dari bagian Painan juga, membuat Infinity nggak boleh terlalu lama di bagian lower ground. Genfos terkena blue zone sedikit, ada sebuah vehicle yang bisa digunakan. Tiger di bagian belakang tertembak juga oleh Boboho, membuat Bigetron punya kesempatan bisa masuk, tapi play zone begitu sakit. Zuxi, bahkan Satar tertembak oleh O2 juga. Hanya satu orang dari Bigetron Knight yang sempat masuk ke dalam zona. Yaitu seorang Genfos dengan sebuah kendaraan, dia langsung ngacir masuk ke arah bagian dalam. Tapi sementara Katani kayaknya bakal langsung bersihin aja dua pemain yang dari ujung rumahnya. Tapi kayak Sam9 aware sih. Sam9 aware dengan keberadaan tamu tidak diundang, karena kan tadi dia pakai vehicle ya. Betul. Jadi area suara itu kedengeran, dan ini meningkatkan awareness dari Sam9. Terpantau dengan adanya satu nades yang dilontarkan, itu udah membuktikan bahwa mereka sangat aware dengan rumah tersebut, ada penyusupnya. Tinggal mereka cari tahu ada berapa orang di bagian dalam sana. O2, Kid terkena damage tapi belum ada knockdown. Vanatic masih mencari letak posisi pasti di tempat lain. Boboho baru saja meratakan player terakhir dari Bigetron. Nice try tentunya, tapi dari Sam9 pun dikontes oleh Todak. Ini perang ya mereka ya. Iya, gue udah kayak wah, hail PA. Wah, PA is different, PA dengan permainan barunya. Tapi O2 setidaknya masih menjadi semangat bagi tim Malaysia. Tapi Bigetron masuk ke bagian shelter ini, gue katakan shelter tuh nggak boleh dipisah guys mainnya, sumpah deh. Kalau Anda bermain di bagian atas dan bawah, melawan tim dengan kapasitas yang sama itu sulit sekali. Kali ini kita lihat shelter kembali ramai, ada Face Clan yang tertumbangkan, RRQ sedang melakukan reset juga, ada Face Clan yang tadi sudah harus... Pas kenceng tuh. Itu dia. Karena gue juga deg-degan ngeliat granatnya, hampir loh tadi, udah lumayan kena sama splash damage. Itu kena lagi Kena lagi itu, sumpah. Jadi harus healing lagi, healing kitnya juga nggak banyak. Hanya ada beberapa saja, serta beberapa mana eksekusi dan polesan berikutnya dengan sebuah mobil vehicle dimajukan ke arah bagian depan untuk menjadi barikade. Frankie down, dua sudah down. PA kehilangan arah dengan dua pemain yang masih aktif di bagian belakang sana. Dicari kembali oleh seorang JK, kelihatan harusnya, tapi dia lebih memilih buat nge-knock end terlebih dahulu. Dan bahkan ada Bigetron tadi MG3 yang dimiliki oleh seorang Genfos ternyata memberikan damage yang begitu besar. Bahkan PEA terjepit di dua sisi yang berbeda, membuat hanya menyisakan satu active player. Hati-hati Genfos, jangan overpick. Roy tiba-tiba masuk dari bagian kanan, diratakan oleh Pandum sepertinya. Tim Secret pun tumbang dengan ada Bigetron yang melakukan tembakan dari jarak yang cukup jauh, membuat PEA dan tim Secret terkandangi dalam pergerakan mereka. Tapi Bigetron sepertinya bermain cukup objektif. Genfos mendekat ke arah bagian kawan-kawannya, setidaknya dekat dalam zona terlebih dahulu. Sementara Pandum, not an ideal situation. Party lagi dari bagian belakang, Aboy menusuk RRQ. RRQ sisa satu, Pandum sisa satu. Tinggal gimana caranya eksekusinya. Bigetron saat ini sangat-sangat kokoh sekali dengan pemain, tapi Fnatic bakal majuin aja pemain dari Chris VIP. Akankah berhasil? Ternyata tidak. Oh my god, dengan sebuah batu Aboy. Infinity yang masih nyempil satu pemainnya, Logan di bagian bawah prison. Tapi sebenarnya nggak usah terlalu khawatir sih, susah ya naiknya. Ya, Bahkan di bagian bawah. karena tuh. mereka juga Logan nggak punya water gun juga kan? Nggak punya pari. Nggak punya pari juga, betul. Lu punya pari, lu selesai. Betul. Ya. Kebetulan di sini pakainya kendaraan darat semua. Kan dari match. Soalnya tadi ada parinya. Enggak, canda, enggak, canda. Fitnah lagi gitu kan. Tapi 5 tim tersisa saat ini.
Gue nggak tahu sih akan ada plot twist atau enggak. Tapi kalau misalkan secara teori di atas buku ya BTR yang chicken gitu kan. Tinggal gimana caranya eksekusi terakhirnya. Menang kok dari segi manpower. Nah let's go. selesai Logan ya. Menjadi tabungan tambahan untuk poin dari Bigetron. Berarti sekarang hanya tersisa 4 saja. 4 tim yang berjuang, masih ada terang di bagian belakang bersama dengan teman-teman Team Secret lain. Mereka stacking up di satu titik yang sama. Mereka nggak mau masuk ke arah bagian dalam, sementara Bigetron sudah main ke arah jam 12. Tapi dengan demikian, Team Secret membuka jalur. Team Secret punya jalan masuk bertemu dengan Maxius. Maxius please menang, Maxius menang. Namun ternyata Team Secret berhasil ngebayarin kawannya di bagian depan. Tapi ini adalah keadaan di mana ada sebuah backstab yang bisa dilakukan oleh tim Creed VIP kah? Aboy tidak turun dari kendaraan, Aboy terus bergerak, revive sedang diupayakan dan Aboy dipulangkan ke lobby. The top 2 teams, Bigetron melawan Team Secret Vietnam. Di mana Team Secret Vietnam hanya menyisakan 2 orang. This is the moment, drop the likes dan teman-teman semua mendukung Bigetron tentunya. Karena ini adalah momentum bagi mereka untuk mendapatkan chicken dinner. Yang pertama di game kali ini maju 1 orang terbuka. JK ternyata diberikan kesempatan dari bagian belakang untuk melakukan tembakan jali. Untung ada batu. Zuxi kepala suku masih bisa melakukan healing di belakang batu, tapi dikirimkanlah satu pemain Genfos mencari informasi yang pasti ada di bagian mana. Mendengar suara vehicle membuat JK agak sedikit waspada, ngepron sedikit, dan Terang pun nge-refresh kembali armor dan helmnya, tapi gak pakai Toreador. Itu bisa ngegebuk. Tapi sebentar lanjut lagi. Kita lihat dari Terang menunggu informasi di mana letak pasti pemain Bigetron. Tapi Bigetron punya 12 nades. Ini bisa banget dimaksimalkan sebenarnya. JK punya 8 nades. Dimasak, dilempar menjadi kembang api. Tapi menjadi informasi juga. Terang tertangkap di bagian belakang, menyisakan 1 yang terakhir. Itu dia JK, the last man standing, langsung didatangi 3 player Bigetron. Tembakan MG3 dan kemenangan pertama untuk tim Indonesia di Last Chance. Bigetron Nice. Hampir salah sebut. Ternyata ada hikmah di balik rematch ya. Yap. Gak jadi lu pada ngamuk kan. Duduk. Pakai jelangkung ya. Datang tadi undang, pulang tadi antar. Bener Datang gak? tadi jemput, pulang tadi antar. Loh, datang tadi antar dong. Lu utara ya? Gua selatan. Beda Beda, oh, tongkrongan. beda ya? Iya. Yang bener apa guys? Datang tidak diantar apa pulang tidak dijemput? Gimana sih? Kalau pulang tidak dijemputnya kita gua datang tadi jemput. Lu Ah. datang tadi antar, lu bilang kan. Roy, 7 tim tersisa di game yang ketiga. 3 tim Indonesia pastinya yang bertahan, RRQ, BTR, dan juga Pandum. BTR berhasil untuk touchdown di satu rumah dan Let's sepertinya go. akan kedatangan tamu tidak diundang. Sersia datang, tidak mengetuk pintu, tidak assalamualaikum mamang, dan langsung dihantam kembali oleh pemain Bigetron. Tapi ada 1 knock di depan sana, langsung dipastikan. Selesai Sersia, BTR masih bertahan. Bigetron Knight, seperti para pengawal kerajaan, mereka tidak bisa dikelarkan dengan mudah. Bahkan backup sangat cepat dan Satar begitu cepat untuk langsung melakukan sebuah movement mencari letak baik untuk masuk ke zona berikutnya. Tapi Ada lagi. nanti kesempatan berikutnya. Baik, saya Iya, tunggu iya, ya. iya. Tapi Break sedari tadi memang udah gue liatin, gue agak resah ya. Bener aja Break berhasil untuk dapetin 1 pemain. Dia udah backstep, dia udah siap-siap juga. Dan mungkin pertemuan di awal yang akan terjadi adalah BTR dengan Pandum. Bergeliat. Maxius Menggeliat. Maxius bergeliat, Maxius melihat, Maxius menembak down 1 pemain. Satarless meledak mobilnya juga, terkena headshot, terkena tracking. Dan Maxius mendapatkan informasi yang sangat berharga. Bluezone memaksakan mereka semua harus bergerak masuk ke arah bagian dalam. Jual beli granat pun terjadi saat ini. BTR sedikit tarik mundur, tapi granat dari Maxius pun menyelesaikan Satarless. Lagi-lagi hujan granat. Acul pun membackup dari bagian belakang. BTR kayak bakal sulit untuk menghadapi Pandum. Pandum akan sangat ganas di game kali ini. Sudah 12 eliminasi mereka dapatkan. Lempar red lagi ke arah bagian depan, lapar tumbang. Menyisakan kepala suku Zuxi di bagian depan. Akan dikejar oleh Pandum dan itu dia rata Bigetron. 13 eliminasi dibukukan tim asal Jawa Tengah, Pandum kali ini. Dan ini akan menjadi tontonan yang menarik juga. Setidaknya nggak monoton game itu mulu, rotasinya itu mulu. Walaupun pada akhirnya kita tahu semuanya akan berlomba-lomba untuk ke tengah. Tapi setidaknya timing tempo akan sedikit berubah. Saat ini BTR langsung berhadapan dengan 1 manusia di depan sana. Miss Harry lagi. Gua tau nggak, baru mau ngebahas ini game buat Talon. Iya kan? Iya sih. Agak cukup condong lah buat Talon. Miseri agak lebar cari vehicle. Didapatkan oleh Satar, nggak punya. Kita lihat mereka tailing di belakang dari tim Secret juga.
Jadi udah mulai agak sedikit merata. Gue yakin dengan zona seperti ini akan ada banyak sekali orang yang bermain Stalber untuk bermain di bagian uppernya, untuk bermain di bagian high groundnya, terus ngekontrol ke arah bagian bawah juga. Tapi ternyata pertemuan tidak terduga langsung terjadi. O2 dan FaZe Clan, dan Bigetron pun berdekatan dengan FaZe Clan. Ini sesuai dengan yang Jelly ceritakan tadi. Banyak sekali mindset untuk bermain di bagian batu-batuan untuk mengkontrol pergerakan-pergerakan dari bagian selatan. Dan bahkan kita lihat Gatone turun dengan S12 dapatkan player dari Searchia. Tapi ada sebuah steal elimination dari tim FaZe Clan. Tapi Torres terbuka. Dan itu dia Leon Pang bermain di game kali ini. Mendapatkan sebuah knockdown dan mungkin bisa untuk dikonfirm jadi eliminasi. Tapi tidak mau terburu-buru. Ada pergerakan tim lain, Creed VIP dipantau oleh Satarles. Begitu banyak movement. Sebagaimana tadi kita ceritakan dari arah jam 7 sampai arah jam 9. Bagian barat dari zona. Agak cepat ya ternyata pertemuannya. Ini early banget sih menurut gua. Karena ini stage kedua. Terlalu banyak ruang gerak sebenarnya masih bisa dimainkan. Tapi Searchia langsung memulangkan rekan senegaranya Infinity bisa mengkukuhkan poin lebih banyak lagi. Dua tim Thailand berarti sudah hilang dari last chance. Kalau tadi Talon main di bagian seperempat circle di bagian dalam zona, saat ini Talon main outer. Ada sebuah upgrade lah permainan dari yang tadinya kurang maksimal ya kan. Mungkin tidak berganti player tapi berganti strategi. Sedang dicoba oleh tim Talon. Tapi knockdown dari player Alliance sepertinya belum bisa dimaksimalkan menjadi eliminasi. Karena Talon belum bertambah lagi eliminasi yang didapatkan. Sementara waktu kita melihat ada beberapa upaya untuk masuk dalam zona Bigetron. Salah satunya Bigetron Knight. Yang di depan udah ada RRQ. Ini berbahaya juga bagi mereka kalau masuk serampangan begitu saja. Berwarna ungu RRQ di depan sana. Sementara Creed VIP. Aboy baru masuk ke dalam zona, low banget, hanya butuh satu peluru. Dan itu dia, Yuhai ternyata, O2 ternyata mendapatkan Aboy karena Yuhai sudah ter-take down jauh di belakang dan akhirnya menjadi eliminasi dari tim yang lainnya juga. Ada Roy, bahkan satu player hand steal tumbang di sana. Harus segera dibalaskan tembakan mini 14 dari Lapar bersama UMP. Dari Leon Pang menumbangkan seorang Roy. Sunoas di sana mencari yang kedua. Lapar dapatkan yang kedua apa tidak? Ternyata dapat di sana membuat eliminasi yang ketiga bagi tim Bigetron Knight. Kekurangan satu Oh, let's membuat gameplay mereka mungkin akan sedikit berubah atau tidak. Kita lihat. Dicuri. Saat ini Lapar bergerak maju ke arah bagian depan dan RRQ mencuri elimination yang sudah dibangun. Sudah dibuat knocknya oleh BTR dan Roy selesai. Roy selesai nampaknya di bagian depan sana, tidak berhasil untuk keluar dari sandwich antara RRQ dan juga BTR. Tapi masalahnya ada 3 tim Indonesia yang akan masuk dari satu sudut yang sama. Nah, karena bagian Bigetron yang tadi udah gue sempat bahas, Satar masuk ke arah pertahanan dari bagian Sam9, mencari ke kanan, ke kiri, masih ada pergerakan juga bahkan Sam9 melakukan hal yang sama. Tapi Lapar hanya mempunyai mini 14, tidak terlalu on point, tapi ini dia, datang Leon Pang dari bagian kiri. Setelah disemangati tadi, maju ke arah bagian depan. Tapi ternyata pertahanan Viren begitu kuat, namun tumbang juga. Bigetron Knight datang di sini, last man standing dan rata di tangan Bigetron Knight. Sam9 pulang ke lobby. Lapar untungnya tidak menjadi pahlawan kesiangan bagi timnya. Begitu obstacle, red face! Astagfirullahaladzim. Wah, sayang sekali. Memang sudah didorong oleh Blue Zone. Tapi berarti tadi gagal untuk mengkalkulasi berapa player yang tersisa di bagian bawah. Iftar tadi jatuh, tapi ternyata justru membalaskan untuk poin bagi timnya dengan meratakan Talon. Talon lagi-lagi belum mendapatkan placement yang maksimal. Hanya 3 poin yang mereka dapatkan di game kali ini. But here we go. Bigetron tadi eliminasi satu player yaitu seorang Leon Pang. Dan kita berpindah ke Alliance yang dimana Jimmy carry hard, benar-benar berat pundaknya. Baru saja meratakan juga satu player terakhir dari Todak di bagian lower ground. Solo squad untuk Jimmy. Mau tidak mau, dia harus menyelesaikan secara laki. Laki-laki yang pemberani. Maju ke arah bagian depan. Tidak ada smoke. Iya kan? Setidaknya jaga-jaga kalau knockdown terjadi. Healing dilakukan dalam smoke. Menjaga trigger disiplin begitu bagus. Tapi Morman mau bergerak kemana nih? Dilempar terus-menerus. Dan ini adalah salah satu tempat yang cukup baru untuk kita saksikan sebagai late game di sekitar bagian Stalber. So, another history recorded. Siapapun dapat chicken. Mungkin akan luar biasa. Bigetron akhirnya tereliminasi. Dan lagi-lagi BTR selalu. 7. Angka 7. 7 Bigetron bisa ngelihat. Yeah. Terlalu banyak titik yang sama ketika bergerak ke arah bagian sentral dari Los Leones. Dan ini Jadi ketahuan dan akan menjadi samsak tinju juga di bagian atas. Tidak bisa diselamatkan nampaknya. Dan Mormon sedikit mengamuk saat ini. Menembak kembali menuju ke bagian depan. Mendapatkan satu pemain. Sedikit terbuka peluang mereka untuk bertahan. Dan menjadi satpam zona. BTR di sisi yang lain kembali menjegal pergerakan dari Talon. Axel down, tadi kelihatan di bagian elimination phase. Misery juga down. Hansteel seperti tidak bisa diam. Bergerak ke sana kemari.
Dan juga dari Vintores pun akan menyelamatkan kawannya. Karena memang mereka mendapatkan zona ya. Jadi tinggal gimana caranya mereka memaksimalkan tempat tersebut. Tapi ini dia, yang tadi gua katakan, Talon mungkin bisa menang dari bagian belakang, tapi akan tertahan oleh Bigetron, dan baru gua katakan, Bigetron berhasil meratakan semua player dari Talon dan bahkan masih punya 4 player untuk masuk ke dalam zona. Tapi kita berpindah ke bagian Alliance dan juga Infinity. Tembak-menembak terjadi, Leon DZ mundur ke bagian belakang dengan low HP yang terjadi. Banyak yang nge-hold juga. Pandu masuk dari bagian utara tadi, ternyata mereka survive dan selamat. Kelihatan itu bokongnya. Geser dikit tim sih. Nah tuh dia, agak deg-degan ya. Agak deg-degan kalau gue lihat. Karena tadi niatnya dari... Wih. Wih. Awi. Ya, gue agak kedistraksi. Ya, tapi untungnya teman-temannya bisa datang dan revive ya. Tapi ini udah masuk zona belum sih? Belum kayaknya. Belum, ini hilang abis ini zonanya. Cuman emang lambat kan dia untuk kalau turun ke arah bagian bawah, lebih lambat Genfos. Jadi ngambil peruntungan untuk knockdown, di revive sama kawan-kawannya. Yang akan memberikan sebuah follow up, meledak kembali FaZe Clan. Kehilangan satu pemainnya. Wah, ini bagus buat pertahanan dari tim Alliance. Begitu kuat dari mereka untuk menumbangkan FaZe Clan. Tapi Ninois bergerak begitu saja. Karena bagian tengah ada tim Flash juga. Ini adalah peperangan di bagian tengah yang udah begitu ketat. Ada beberapa komponen memang masih didiami zona. Tapi kurang dari 7 detik lagi. Akan semua zona itu hilang. Dan K-Look lagi dan lagi masih bisa mencari satu player dari tim Bigetron Knights. Menyisakan hanya 2 atau mungkin 1 dari Bigetron. 2 ternyata. Di bagian lower ground masih ada FaZe Clan. Masih ada Pandu. Masih ada O2. Begitu padat untuk menuju ke zona yang ke-9. Ternyata 2,5 menit lagi Jel untuk hilangnya semua zona di game kali ini. Wah, ini bakal chaos. Lihat semuanya udah panik ngelihat. Oke, Blue Zone udah gerak, kayaknya gue udah harus ngebersihin deh. Siapapun yang nyempil, siapapun yang lihat. Udah kayak TDM coy ini. Mau nggak mau kan? Udah harus masuk, udah harus ngebersihin. Dan O2 masih terjegal, masih tertahan. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh O2. 2 pemainnya sudah mulai bergerak menuju ke arah bagian belakang. Mungkin akan mendapatkan 1, mendapatkan 2. Bertukar nyawa, reflect terjadi. Tapi akhirnya Yudu, nggak pakai Yudu, O2 yang memulangkan Pandum. Player dari O2, tapi memang pergerakan belut dari player Pandum ternyata belum mampu untuk meratakan player-player dari O2. Ninois melakukan pergerakan yang tiada terduga, jumping ke arah sebuah compound di bagian atas. Molotov bahkan tidak mengenai dirinya. Last man standing dari FaZe Clan, dan dari granat seorang Genfos menumbangkan Alliance. Jumper pun juga memberikan andil untuk menumbangkan player Alliance yang sedianya masih 4 player. Nate dilempar, Kate bergerak juga knockdown. 1 orang terakhir dari O2. O2 rata, menyisakan 3 tim, Bigetron, FaZe, dan Alliance. O2 tidak mampu untuk menyeberang karena memang sudah cukup panik. Tapi unstoppable untuk FaZe Clan dan Leon Bang bersih-bersih coy. Divisi bersih-bersih ke arah bagian luar. Double pick kiri dan kanan. Sudah seperti TDM saja. Dan mencari yang terakhir. Let's go! Selesai untuk Miramar saat ini. Dan Hancil langsung angkat 2 tangan. Winner chicken dinner untuk Bigetron Knights. Ternike loh. Dari tadi loh. Ini udah berapa orang dimakan sama dia. Tadi RRQ gagal juga gara-gara dia kan? Iya, betul. Ya walaupun memang Yoru eksekutor terakhir di bagian belakang, tapi Ternike-nya selamat, last man standing-nya tuh Ternike. Jadi tetap, gue bingung sih. Ini last match-nya. What happened dengan Sangat- banyak sekali tim ya Jel ya. Kali ini berhadapan dengan tim Infinity. Ternike yang tadi meratakan 2 tim yang berbeda menghadapi 2 player dari tim PE masih berdansa ke kanan kemari menggunakan sebuah shotgun S12K. Lawannya punya sebuah DBS, tembakan dari Ternike dan juga dari Kido masih saling berjibaku. Ternike dapatkan 1, mencari yang berikutnya dan rata PEA. Ada andil dari Roy memang, tapi Ternike mendapatkan eliminasi yang kelima untuk tim Infinity. Gila loh, dari tadi loh, dia udah sisa sendirian masih selamat sampai sekarang dapat 5 elim lagi. Masih masuk ke dalam zona pula. Dan O2 di sisi yang lain kita melihat mereka sudah dipretelin satu persatu pemain-pemainnya. O2 hanya menyisakan jumper seorang diri saja, sementara Todak sudah mulai membuka sebuah genderang perang menuju ke arah bagian depan. O2 Leon selesai. Fang. Bigetron seperti kerasukan kembali, dia mendapatkan kepercayaan diri untuk bermain. Ya, bermain lepas, sudah pasti. Dan Alliance di ujung tanduk, Alliance masih tidak memiliki eliminasi. Dan Alliance kalau pulang bagian tengah, Todak di bagian utara. Ingat, selepas ini akan ada placement yang bisa didapatkan. Tapi FaZe Clan, Nate dari Trang X menumbangkan 1 player, Ninois di sana. Menyisakan 2 orang, Trang X dengan sebuah DBS juga dapatkan 1. Ini tembakan dari Roy kah? Dari Roy. Roy dapat poin. Untuk game kali ini, eliminasi sudah 3 mereka bukukan, sudah 84 poin, bahkan Roy menembaki lagi. FaZe Clan ditabrak, rata oleh Infinity. Oh my god, dengan sebuah kendaraan.
Dan Roy, apakah menambah lagi? Eliminasi yang bisa didapatkan. Tim Secret fight lagi dengan Infinity. Nate dilempar Ternike, meletup di sana. Tapi Infinity rata sama Roy. Roy nambah poin lagi, sudah 4 eliminasi didapatkan. Apakah itu Roy juga? Oh, Kritvia. Sebentar. Roy juga. Roy ke BTR. Roy ke belum, BTR, belum. Roy ke BTR. Itu tadi meledak itu si siapa? Crit ya? Kok Sebentar. kan? Dominating, Team Flash dapetin 7 eliminations. Roy nggak kebagian sama sekali. Crit VIP tumbang. Crit VIP selesai. Tapi Team Flash akan menghadapi Bigatron Red. Siapa namanya? Bigatron Knight dari bagian belakang. Dan ternyata dari Roy keluar kandang. Jukai menembak. Jukai mendapatkan 1. Jukai akan mendapatkan yang kedua kembali pastinya. Karena sudah knockdown. Dan Team Flash hanya ada 1 yang tersisa di bagian belakang. Yaitu Kwang Shi. Tidak, Roy mendapatkan eliminasi yang cukup banyak di game kali ini. Tapi Bigatron Knights, apakah akan ada hat-trick chicken dinner di hari ini? Karena masih mempunyai 3 player, Roy 4 dan dekat dengan zona. Bahkan ketiga tim ini main di bagian kanan, Bigatron langsung mengambil vehicle. Untuk menuju ke arah bagian tengah, Jimmy masih menahan di bagian tengah juga. Kali ini, Roy reset situation, mereka kembali lagi untuk siap masuk ke dalam zona dan Bigatron berputar. Kita lihat akan ada penjegalan dari dalam zona di bagian kiri dan tentunya player-player yang siap di bagian kanan. Bahkan Bigatron juga mengirimkan lagi dan lagi 1 player yaitu Leon Pang untuk mendekat ke arah bagian kanan Jelly. Ini bahaya. Waduh, Roy. Ingat 2 tim, 2 slot. Roy sama Alliance punya kesempatan buat ngegeser Talon sama Pandum. Tuh. Mereka sampai ke late game, udah fix mereka dapat 6 poin dan 5 poin ya. Karena posisi kedua, posisi ketiga dapetin poin tersebut. Juke down, karena ditembak oleh bagian belakang. Dan juga BTR ini udah kayak udah kayak singa liar, udah muter-muter aja deh, udah bebas aja mereka berkarya mau apapun itu. Alliance harus tahan nafas, Jimmy. Berusaha bertahan sekuat tenaga. Menjadi sayur kol yang kering, kerontang di bagian Miramar. Deg-degan pasti kan? Yang deg-degan itu sebenarnya Pandum sama Talon. Betul sekali. Tapi Roy setidaknya udah mendepak salah satu antara Pandum atau harusnya Pandum tadi ya. Pandum harusnya. Karena Roy sudah mendapatkan eliminasi yang besar dan juga hashtag kali ini. Tapi dari Bigatron baru saja mau melakukan sebuah tembakan ke arah player dari Roy. Sunoas membalaskan dengan tembakan cukup jauh. Tapi Leon Pang dengan sebuah AMR Lynx, kepala Sunoas hilang dengan peluru yang begitu sakit dari seorang Leon Pang. Sudah di lockdown juga oleh seorang Leon Pang menuju ke arah bagian second floor-nya. Kembali menjadi informan dengan kali 8. Zuxi seperti tidak sadar bahwa di bagian kiri Leon mereka Pang ada orang. Dan Leon Pang pun kembali mendapatkan 1 pemainnya dan dibukalah scope-nya dari Zuxi. Skop menuju ke arah bagian depan. Di tracking, masih ada waktu untuk Roy bersembunyi. Tapi seberapa lama waktu tersebut? Hanya ada 36 detik. Sebentar lagi zona akan menghilang dan Leon Pang masih ngotot untuk bisa mendapatkan kepala-kepala dari Roy. Di lockdown aja semuanya. Nah, ini dia 5 peluru terakhir. 1. Ayo kita hitung bersama-sama. Du. Mana duanya? Belum. Jimmy. Silakan nih. Zuxi tertumbangkan 1 buah jangkar yang paling dekat dari Roy tumbang. Jimmy kali ini harus mencari eliminasi lagi dari Roy. Sudah mulai bergerak dan Roy bergerak tidak bisa secara aman karena Bigatron juga menembaki. Jimmy pun kali ini tidak bisa bergerak lagi. Dia punya first aid, apakah akan digunakan atau tidak. 1 player dari Bigatron di bagian kanan dan lihat bagaimana Leon Pang tetap memaksa menggunakan sebuah AMR Lynx. 3 peluru terakhir Jimmy tumbang. Hanya membawa berarti 10-6, 5 poin. Kayaknya Talon selamat. Talon harusnya masih selamat. Talon harus selamat. Karena 92 tadi ya. Pandum nih yang nggak selamat nih kayaknya. Cuma nanti kita lihat kalkulasi akhirnya seperti apa karena Roy masih ngotot untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner. Genfos, oh tidak, Genfos. Oh, Jukai tumbang lagi. HMR Lynx dari Leon Pang begitu sakit memang. Terus memberikan damage yang begitu besar. Zuxi masih tidak ada upaya revive yang bisa dilakukan. Genfos belum diketahui. Genfos apakah Molotov tersebut akan dilempar atau tidak. Kembali lagi ada pick off dari seorang Leon Pang. Tapi peluru sudah habis. Ganti AKM lagi. Genfos akan cabut terlebih dahulu ke arah bagian teman-temannya. Tapi tertembak terus menerus. Dan Bigatron tidak. 2 player mereka tumbang. Sedangkan Roy masih memiliki 4 player yang siap bermain di game kali ini, Jelly. Dan ini bisa dibilang pertemuan kembali antara King Roy dan juga Bigatron Knights. Karena sempat
Bigetron Knights dipulangkan utuh oleh King Roy. Senoas sadar inilah saat yang tepat untuk membuka mapnya, untuk menggunakan bagi maju ke arah bagian depan. Kelihatan harusnya through the smoke. Ditembakkanlah Leon Pang, ditembakkanlah Hansil, dicari kembali, di tracking kembali. Begitu low mereka di bagian belakang. Connect crosshair-nya, Senoas mendapatkan Leon Pang. Dan yang terakhir Hansil. Dan selesai, kembali King Roy menyala bangku.